PDI Perjuangan Ripka Ciptaning bilang ada pihak-pihak yang sengaja menargetkan agar suara PDIP di pemilu 2029 anjlok menjadi 7%. Meski enggan menyebutkan spesifik pihak yang dimaksud, Ripka menegaskan dengan situasi yang menekan PDIP itu, PDIP justru akan semakin kuat dan bangkit. Lihat aja kalau kita diginiin terus, ini akan menggelembung ya. Masa PDI Perjuangan tuh kayak gitu, kalau kita diintimidasi, dicurangi, diabaikan, itu akan terus mengkonsolidasi. Jadi mereka tuh salah hitung lawan kita ini, yang ya siapalah tanda kutip gitu. Itu pasti sudah ada yang deg-deg di belakang saya suruh ngerem. Jadi itu pasti salah hitung, maksudnya kan supaya PDI Perjuangan ini tidak terjadi konsolidasi, supaya kecil, supaya kalah. Saya dengar loh mereka menarget kita 7% 2029, salah hitung. PDI Perjuangan tuh justru kalau diginiin malah terjadi kebangkitan. Bedanya PDI Perjuangan tuh gitu, semakin ditekan semakin dia mengkonsolidasi, salah hitung mereka. Saya masih bersama Pak Sudarsono, Insinyur Sudarsono, mantan pengurus PDIP Pemalang, yang sekarang menjadi pendiri dan ketua Barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Pak, terima kasih. Bersama kita Pak, iya, di Cokro TV. Berlanjut dari jauh-jauh berarti. Iya dong, harus 2 segmen Pak. harus 2 episode. Ya, terima kasih. Ini kita fokus ke soal kaitannya dengan konteks politik Pak ya. Siap. Jadi kan kita tahu Pak Jokowi kemarin ada kongres di Partai Solidaritas Indonesia di Solo. Pak Jokowi menyatakan dalam pidatonya all out dukung PSI, membesarkan PSI, kerja keras untuk PSI. Iya. Dan kemudian ada berita bahwa Pak Sudarsono di Tempo menyatakan akan mendukung Pak Jokowi ya, dan menyatakan mungkin akan ada eksodus dari dari Partai Merah, yang kader Partai Merah yang mendukung Pak Jokowi ke PSI. Iya. Gitu kan. Nah, ini menarik karena kalau kita lihat perkembangan terbaru kan setelah Pak Prabowo menyatakan amnesti kepada Hasto, kan ada pernyataan Bu Mega yang bilang bahwa Bu Mega memerintahkan kadernya untuk mendukung Prabowo. Iya. Nah, ini konstelasinya bagaimana nih Pak? Terima kasih. Soal PSI, PDIP, terus Prabowo, Mega gitu ya. Dan yang menarik lagi Pak, ya sini saya lupa, pernyataan Ripka Ciptaning saat tanggal 27 ya. Iya, di acara 27 Juli ya Pak ya, peringatan 27 Juli. Dia bilang bahwa akan ada kelompok atau pihak tertentu yang ingin menjadikan PDIP itu 7%. Pengen membonsai PDIP menjadi 7% di pemilu 2029. Terus dia bilang, kami kalau udah terbiasa diintimidasi, dizolimi. Kalau PDIP itu dizolimi, diintimidasi, kami justru tambah militan, tambah kuat gitu. Jadi ini jadi menarik kalau kita kaitkan dengan perkembangan yang terjadi tadi. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kebetulan Pak Sahal, saya selama ini Sudarsono dan BSJL itu fokus kita pakai kacamata kuda. Oke. Ya, fokus kita pakai kacamata kuda bahwa kita itu memang pecinta Pak Jokowi. Ya, sesuai dengan namanya ya. Sesuai dengan namanya. Kedua adalah kita juga ingin pro pada pemerintah. Kita hormati, kita hargai, kita pada posisi pemerintah. Terus dengan segala dinamikanya, jujur ini kita sampaikan, nanti juga bisa ditayang. Hari Minggu itu kan tanggal 27, kalau tadi ada pertanyaan Mbak Ripka di Jakarta, Ripka Ciptaning tanggal 27, kami BSJL kemarin hari tanggal 27 juga berkegiatan. Oh. Kami di rumah Pak Jokowi. Pada hari yang sama ya? Pada hari yang sama. Saya juga kemarin itu dengan Pak Jokowi juga, iya ya ini peristiwa kuda tuli ini ya. Iya kan. Jadi pada tanggal 27 Juli itu tanpa disengaja BSJL relawan pendukung BSJL para anggota BSJL sowan ke Pak Jokowi, silaturahmi ke Pak Jokowi, terus bikin acara di sana. Bikin acara. Karena Sudarsono itu orang desa begitu ya. Pendukungnya ini juga real masyarakat dari daerah. Kemarin
tanggal 27 kami silaturahmi, judul kami Hmm. silaturahmi ke rumah Pak Jokowi. Video tayang juga banyak di berbagai sosial media. Iya, iya. Nanti juga saya titip di Iya, iya. di Ya, Cokro nanti begitu kita ini slide. petikannya. Nah, ya. Ya, petikannya. Ya. Itu kita lucu Pak. Kita selamatan di rumah beliau. Oke. Buat sekitar 500 bubur merah. Oh, oke. Kita oke. bagi-bagi kepada Ya, ya. masyarakat yang hadir. Buat sendiri. Oke. Yang hadir sendiri berapa Pak dari BSJL saat Sekitar itu? 200. Oke, oke. Dari berbagai daerah? Dari berbagai daerah. Ngeri Pak. Dari Surabaya ada yang naik sepeda motor. Mojokerto ada yang naik sepeda motor. Kebumen ada yang naik sepeda motor. Dari Jogja bawa bus. Dari Malang bawa Hiace itu. Dari Bandung naik kereta ada. Dari Jakarta juga beberapa ada yang dia ternyata orang desa begitu ya, harusnya daerah Jawa begitu juga pas sambil pulang dari berbagai daerah. Artinya kita bawa tempe menduan itu kurang lebih 2.000 dari Banyumas. Kita goreng-goreng di sana. Tadi bubur kita siapkan sekitar 500. Dari Purwodadi itu bawa singkong. Kita goreng-goreng di sana. Ya. Ini real. Terus yang dari Blitar bawa buah-buah, belimbing, pisang, itu real. Terus termasuk ada yang teman Jakarta ngasih apa, bisa untuk belanja-belanja tepung, ini, itu. Kompak, real dari kita, dari anggota hari Minggu. Nah kebetulan di sela-sela acara itu, karena ini korelasinya harus saya jelaskan juga, cuma tadi kan awal kami sowan, sekitar 3-5 menit lah, izin Bapak, kami mau masak-masak di luar. Tapi sebelumnya kan kita sudah sampaikan ke ajudan, oh iya Pak Sudarsono nanti saya lihat. Ternyata, maksudnya di luar itu di luar rumah? Di luar rumah, di halaman beliau, di depan rumah beliau itu, tapi di depannya rumah mesnya Pas Pampres itu. Ternyata beliau juga wajan kita ada berapa aja tahu kok karena ada CCTV ya. Itu kita berkegiatan itu. Lah di sela-sela itu saya sowan menghadap beliau kan. Setelah saya menghadap beliau, izin Bapak. Artinya hal yang baik nih Bapak. Saya just takut. Bapak itu pasti meresani sih. Ya, Pak Jokowi Pak Jokowi ya. Beliau Pak Sudarsono bagaimana arah politik. 2009 begitu. 2029. Saya katakan, saya kan Bapak kalau diizinkan Bapak ke selatan, saya ikut ke selatan, Bapak ke utara ya saya ikut ke utara gitu. Memang saya pecinta beliau sih. Makanya kalau ada yang mau hujat beliau, saya berani pasang badan untuk menjadi tameng begitu ya, apapun gitu. Nah, ternyata itu bersambut. Diizinkan oleh beliau. Oh iya begini, bahkan apa yang sekiranya Pak Sudarsono pas untuk di PSI dan Pak Sudarsono siap untuk di PSI, tapi beliau tidak mendoktrin, tidak memerintah ya. Bahasanya istrinya siap untuk ikut membantu membesarkan begitu. Ya katakan kan siap. Makanya setelah itu saya mengatakan di status WA saya di hari Minggu petang itu saya baru mengatakan Sudarsono PSI. Dan nampaknya dari percakapan itu beliau menyampaikan, ya terima kasih Pak Sudarsono, nanti saya telepon ketum. Kaisang kan. Dan waktu itu sebelum Pak Sudarsono belum pernah ketemu Kaisang? Belum pernah sampai sekarang. Sampai sekarang belum pernah. Berikutnya gerak cepatnya adalah itu kan hari Minggu. Paginya kita dihubungi. Terus berikutnya ada utusan Mas Kaisang menemui kita sehingga saya clear sekarang ini Pak. Wah, tak banggakan ini. Saya ber-KTA ini. Ber-KTA resmi. Jadi ini per tanggal 27. Setelah saya ketemu beliau, saya merasa dipikir-pikir juga kalau terlalu lama menjomblo dari politik nanti kalau sudah move on-nya juga sulit lah, mumpung masih hangat lah. Ya, itu kartu anggota PSI Pak ya? PSI saya dengan nomor berapa ini? Resmi itu. Resmi. Dan ini kan sejalan sebenarnya dengan BSJL itu sendiri kan, karena Pak Jokowi menyatakan all out membesarkan PSI, ingin kerja keras dengan PSI, ya wajar kalau BSJL
Iya. kemudian makmum ya Iya. kepada Pak Jokowi untuk dukung PSI. Gitu ya. Bahkan sebagai bukti loyalitas saya pada saatnya nanti mungkin saya bisa bicarakan dengan Pak Jokowi atau bisa kita bicarakan dengan Mas Kaisang, saya sudah niat mewakafkan apa yang saya bisa mungkin nanti seizin teman-teman. Kebetulan ada yang pas, Pak. Ini kan barisan Sudarsono Jokowi Lovers. S-nya sama. Oh. Pada saatnya akan saya launching. Mungkin barisan solidaritas Jokowi Lovers. Itu keren itu, Pak. Ya, bukti bahwa saya memang tidak pernah ada kepentingan pribadi. Betul. Sepanjang ini untuk kepada hal yang lebih besar. Tapi ya tentunya kan kita harus sampaikan ke beliau ya, kepada hal-hal yang baik, saya bisa apa, teman-teman bisa apa. Dan nanti mungkin dalam sebuah acara seremonial atau apa, nggak masalah. Artinya, dan kemarin sudah kita sampaikan di hari Minggu itu memang untuk Ketua Dewan Penasihatnya BSJL ini, Bapak Jokowi. Oke. Nah ini kan kemarin yang kita tunggu-tunggu. Kita kan juga ingin punya payung hukum. Tapi hari Minggu kemarin beliau berkenan. Oke. Jadi ya insya Allah lah mohon doanya BSJL menjadi besar. Keren Pak. Nah terus yang ini soal berita yang di Tempo. Usul Jokowi, mantan dan kader PSI Perjuangan bakal eksodus ke PSI. Nah ini istilah eksodus ini Pak, menarik. Karena kan ini kan Pak Sudarsono ini kan berada di Pemalang. Ya. Yang notabene Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu kan kandang banteng. Dan kita tahu di pemilu kemarin kandang banteng kan mosak-masik. Ya kan? Apa ya istilahnya itu. Pokoknya kandang banteng itu berantakan. Kocar-kacir karena kemudian ternyata kalah. PDIP kalah gitu. Dan itu menunjukkan bahwa pendukung Jokowi masih kuat di Jawa Tengah. Ya. Nah ini kaitannya soal eksodus itu gimana Pak? Kalau ini bisa saya sampaikan begini Pak. Bahwa memang selama ini pemilih PDI Perjuangan kalau mau mengakui, kalau mau melihat fakta, kalau mereka nggak mau melihat fakta juga nggak apa-apa, kita malah bersyukur begitu loh. Ya kontribusi pecinta Jokowi, orang-orang pecinta Jokowi ini besar. Banyak di sana. Jadi jangan merasa bahwa suara PDI Perjuangan kemarin bisa punya presiden 2 periode dan sebagainya itu hanya ansih suaranya PDI Perjuangan. Itu berkat orang masyarakat umum pecinta-pecinta ya Jokowi terpengaruh oleh magnet Pak Jokowi memilih PDI Perjuangan. Nah, tadi pertanyaan Mas Sahal adalah bisa kami tegaskan. Iya. Sudarsono ini sampai berani dipecat ini ya karena pecinta Jokowi. Dan kalau dikatakan eksodus, iya banyak Pak. Kalau mau bukti tak buktikan berapa nanti teman-teman DPC yang akan ikut saya, berapa teman-teman DPC PDIP yang sekarang masih di DPC masih ya? di internal. Ya. Tapi ya sebenarnya ini kan rahasia dapur. Nggak ingin aku nanti mereka malah tersinggung. Gitu. Padahal mereka tidak perlu tersinggung, malah informasi saya ini mahal bagi mereka. Mereka bisa berbenah diri kok. Bagi saya ya nggak dianggap nggak apa-apa. Kalau saya menyarankan kan juga tidak baik karena saya sendiri sudah meniatkan hati saya madep, mantap. Saya akan ikut Pak Jokowi kemana melangkah. Jadi begini maksud saya penegasannya adalah memang banyak masyarakat umum, simpatisan, struktural aktif sekalipun. Kalau mau buka-bukaan tak buka kok. Kemarin DPR RI yang kenal dengan kita juga Mas. Banyak kok. Terkait dengan kalimatnya tadi pernah disinggung Ripka Ciptaning. Itu. Nah, dia kan di Diponegoro mengatakan bahwa ditarget tinggal 7% dan sebagainya. Tak katakan, Mbak Ripka, sing nerget siapa, Mbak? Enggak ada. Dalam konteks pileg, ya memang semua partai itu berkompetisi. Kok partai narget partainya Mbak? Yang bisa narget partainya Mbak itu ya Gerindra, mungkin penguasa. PSI mau narget. Kita ketawa Mbak, sama-sama senior. Ya kan? Aneh. Karena endingnya itu mungkin rempet-rempet Pak Jokowi.
Maaf, kalau sudah nyangkut Jokowi, Darsono nggak terima, Mbak. Mau bicara apa? PDI Perjuangan. Kita sama-sama tahu kok. Sama-sama lama kok. Mbak saja yang sudah penikmat bisa jadi DPR RI. Meskipun sekarang juga nggak terpilih kan. Ya, ada apa? Introspeksi, Mbak. Nah ini makanya kan saya tanyakan karena kan memang ini jadi menarik. Kesannya kan bahwa ada manuver politik oleh kelompok tertentu atau orang tertentu yang ingin mendowngrade suara PDIP menjadi 7%. Dan ini kan framingnya kan berarti atau narasinya kan bahwa PDIP saat ini dizolimi, diintimidasi gitu ya. Dan kalau diperlakukan seperti itu, mereka bangkit. Mereka akan besar gitu. Kan narasinya seakan-akan terzolimi. Jadi tadi Sudarsono menjawab. Dalam konteks pileg, sing menjolimi siapa? Ya memang semua partai yang nanti ikut pemilu, ya memang akan beramai-ramai untuk mencari suara sebanyak-banyaknya. Tapi kalau itu namanya kompetisi ya, kompetisi kan, karena saya sudah terbiasa Pak Jokowi ini dizolimi. Saya sebagai pecinta ini mesti nyerempet beliau, beliau kan tidak pada sumbu kekuasaan sekarang. Tetapi hal apapun, hal yang tidak menyenangkan atau menguntungkan siapa yang di luar begitu, Pak Jokowi lagi. Makanya saya katakan apapun kejadiannya kok mesti Pak Jokowi. Kami pecinta kan gak rela. Itu. Tapi juga apakah Pak Jokowi ini begini saya disuruh? Tidak. Tidak. Tapi kami cinta, termasuk anggota-anggota saya. Itu. Jadi ini real. Kalau sampai ditarget, saya bayangkan sih, endingnya mesti PSI, Pak Jokowi. Pak Jokowi kan tidak di kekuasaan. Kalau yang bisa menarget berarti malah Gerindra. Berani nyalain Gerindra. Wong sekarang aja Mas Hasto yang ngeluarin Pak Prabowo. Ayo serang Pak Gerindra kalau berani, Mbak Ripka. Jangan cuma Jokowi. Itu kan? Jadi sebenarnya saya akan katakan. Benar Pak. Kami teman-teman BSJL kadang-kadang itu menangis. Tapi tidak hanya BSJL. Banyak mayoritas rakyat ini. Mereka kok nggak mau membuka mata bagaimana tiap hari orang datang ke Pak Jokowi itu seperti apa sih. Dari jauh-jauh. Tapi bagi kami itu sah. Cuma kebencian kalian yang sudah sedemikian akut. Tolonglah. Dunia ini kan sementara sih. Fitnahan keji. Kami nggak rela. Beliau sebaiknya seperti itu. Nah, terus ini saya mau minta komentar Pak Sudarsono terkait dengan pernyataan Bu Mega tadi ya, yang soal akan mendukung Prabowo. Tapi sebelum itu masih terkait dengan soal Jawa Tengah ini, Pak Sudarsono. Bagaimana Anda melihat soal Pilpres kemarin ya, atau Pileg ya, di mana PDIP di kandangnya sendiri, di kandang ternyata kalah gitu. Bukan kalah lah, atau enggak suaranya tergerus gitu. Ya, begini Pak. Kalau bicara spesifik Jawa Tengah dengan Sudarsono sekarang terlalu sempit. Oke. Maaf ini. Karena sekarang yang ada di BSJL Sudarsono ini ada di Jakarta, Jawa jadi Barat, nasional ya. Jadi bahkan kami bisa katakan secara umum ya. Bali dan sebagainya. Kami bagi kami menguntungkan Pak. Tapi bagi mereka silahkan mereka untuk ternina bubuk kondongan. Wah ini kami besar kan ini. Monggo. Bahkan kami sebenarnya tidak ingin memberikan masukan. Kalau memberi masukan mereka malah harus bayar saya mahal itu kan. Di satu sisi nanti yang kader-kadernya yang sudah gelap mata itu ngancam begitu. Jadi kalau saya tadi mahal itu cuma percandaan saya. Karena yang akan muncul pasti amarah. Bener Pak. Yang mau nantang begini, mau tak di jalan gini-gini. Udah kenyang saya. Saya maka hidup saya lillahi ta'ala aja lah. Begitu ya. Saya lihat itu. Jadi tidak hanya Jawa Tengah Pak. Jadi kalau yang disampaikan Ripka Ciptaning di tanggal 27 di Jalan Diponegoro tinggal 7%. Sebenarnya tidak ada yang menarget. Mungkin itu bahwa semua memang sudah ada masanya. Oke. Jadi kesannya kan menyalahkan bahwa, orang lain. Iya, itu kan playing victim. Seakan-akan PDIP dikuyo-kuyo. Sehingga
suaranya nanti ditargetkan akan Ya. kecil gitu kan. Nah sekarang Mbak Ripka dan semua elit di PDI nggak usah merasa dikuyo-kuyo. Buktikan Jokowi dipecat, Darsono dipecat, banyak lagi. Gibran dipecat, Emil Dardak dipecat. Nah, dengan dipecat-pecat ini nggak bener nih. Buktikan. Besok jadi 30%. Begitu baru Anda hebat. Tapi besok kalau lu di bawah 10%, Darsono Jokowi yang hebat. Deal? Ini ngedep kamera ini. Siapapun DPP mau nanggapin Sudarsono boleh. Clear? Saya pertanggungjawabkan. Ya. Nggak usah main ancaman-ancaman. Ya. Itu. Jadi Nah, terus tadi soal pernyataan Bu Mega itu yang kalau Bu menyatakan Mega akan mendukung Prabowo, akan mendukung pemerintahan menginstruksikan Prabowo. kader PDIP untuk dukung Prabowo. Prabowo. Tapi nggak pakai kata Gibran loh, Prabowo Nah, saja. Ini saya justru yang aneh, begitu negarawan. Ya, mendukung pemerintah sih kan sesuai visinya BSD juga. Tapi pemerintah ini juga harus kita hormati. Pemerintah siapa? Ya pemerintahan Prabowo Gibran. Satu paket. Satu paket. Kalau di situ terus terbersit hanya untuk Prabowo tidak no untuk Gibran, ya lucu. Ya. Wah ini malah artinya jangan sebegitu liciknya sebuah partai politik. Rakyat sekarang juga sudah cerdas begitu. Akan mendukung pemerintahan yang ada. Baik, bagus itu. Karena rakyat juga butuh kenyamanan, rakyat butuh pembangunan, rakyat butuh ketentraman, rakyat Republik ini butuh kemajuan. Jangan hanya disibukkan oleh kepentingan-kepentingan elit. Itu maksud saya. Jadi bagus akan mendukung Pak Prabowo bagus, tapi juga jangan lupakan terus Gibrannya nanti tidak disebut. Wah, kalau itu juga sudah nggak baik, Bu. Kalau itu sampai nggak nyebut Gibrannya tidak atau dimaksudkan nggak baik, itu berarti makar, tidak menghormati konstitusi, hasil konstitusi. Saya berani katakan, saya bertanggungjawabkan. Jadi ibu kan sudah negarawan, jadi ya hormati Prabowo, dukung Prabowo, juga Gibran, satu paket kan itu. Karena apa? Sudarsono dan mayoritas rakyat ini kemarin juga nyoblos Pak Prabowo itu karena ada Gibran, ada Pak Jokowi, ini jangan dimunafikkan. Lah kalau yang kelompok 16%, 24%, itu bisa numpang-numpang aja kan sudah bersyukur. Jangan minoritas menjadi penguasa dong. Minoritas kasih panggung. Boso Jawa itu nyingkrak gitu. Wah, itu ya nggak bisa berkaca diri. Ini rada anget ini saya. Kalau sudah menyangkut ini saya berani anget gitu. Tapi ya tadi tetap pakai rel gitu. Artinya saya ini kan pecinta Pak Jokowi, Pak. Saya harus bisa niru beliau. Tapi kalau sudah menyinggung-nyinggung beliau, pendukung Pak Jokowi selama ini diam. Maaf, jangan dianggap kami terus kalah, lemah. Enggak. Kenapa diam? Karena ikut yang diidolakan itu orangnya baik. Jadi diam kita baik. Tapi kalau sudah dikuyo-kuyo terus, ya nyatane kemarin menang kok. Pak Prabowo pun kan kemarin juga karena Gibran. Saya masih hormat sama Pak Prabowo. Beliau juga berstatement. Gibran ini kan beliau yang lamar. Ya kan? Artinya berbarengan. Betul. Kalau Bu Mega kok hanya pemerintahan Prabowo terus tidak, lah nanti gimana Bu? Bu gimana? Apa Ibu nanti sudah ketuaan malah bingung dikirim itu kan? Itu padahal ada kalimat kasar. Iya. Nanti kan bisa diedit yang begini-begini. Ya artinya itu. Oke, ini bagian akhir pernyataan akhir closing remarks lah dari Pak Sudarsono. Bagaimana Anda melihat secara umum lah, ini kan ada BSJL, kemudian ada tadi itu Pak Jokowi menyatakan mendukung membesarkan PSI, terus juga ada PDIP yang merasa dizolimi, terus merasa ada yang menarget 7% dan seterusnya. Bagaimana Pak Sudarsono melihat ini ke depannya gimana terkait dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan arah politiknya? Kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi, menurut saya beliau adalah negarawan besar. Pak Prabowo bisa besar, juga jangan melupakan Pak Jokowi.
Pak Jokowi juga kemarin memimpin juga karena dukungan Pak Prabowo. Jadi harapan kami sebagai rakyat gitu ya, beliau adalah negarawan sejati, tidak pada posisi sesaat atau jadi ada jangka panjang. Terus tentang PSI, tentang keberadaan BSJL dan sebagainya. BSJL memang di dalamnya adalah saya katakan bahwa 80% memang kemarin dari orang-orang yang ex merah lah, begitu ya. Bisa kita bertanggungjawabkan, termasuk simpatinya ex merah. Tetapi juga perlu saya sampaikan, saya ketuanya kan saya tahu. Ada yang kemarin memang dari Gerindra, dari Kim lah ya, dari Kim itu ada. Makanya saya untuk BSJL sendiri saya tidak mengharuskan, tapi harapannya endingnya adalah juga kita satu perahu begitu ya. Tapi yang jelas bahwa kita tahu beliau orang baik. Yang menjadi nama Jokowi di sini pun sampai akhir hayat kita bersama ini ya kita yakin ini orang baik. Sehingga bagi kami kalau kita bersama orang baik, insya Allah kita juga akan menuju jalan yang baik. Itu. Dan bagi para pembenci-pembenci yang masih ada, saya malah sekarang sederhana berpikirnya itu. Sepanjang masih ada orang yang baik, pasti mesti juga ada para pembenci. Karena apa? Orang baik ini pasti tidak menyukai yang benci. Dan yang benci ini terus mengkristal menjadi ini. Jadi kalau mungkin belum kiamat gitu antara yang baik dan yang benci ini memang harus ada. Tergantung sejauh mana akal waras kita menyikapi, mencermati kita mau seperti apa. Mungkin itu Pak Sah. Nah yang terakhir ini soal apakah ada yang mau disampaikan untuk informasi kepada pemirsa mengenai BSJL kalau pengen tadi yang pengen terlibat atau bagaimana itu Pak? Terima kasih Pak Sahal, Cokro TV. Nanti mohon diizinkan kalau diizinkan running tag kepada para pemirsa Cokro TV dimanapun. Bila mana Bapak Ibu semua para pemirsa Cokro TV berkenan, dukung kami. Mari bergabung dengan BSJL. Untuk kontak personnya nanti di running tag. Kalau diizinkan pasti. Nanti running tag kontak person BSJL. Supaya Bapak Ibu yang ada dimanapun, karena anggota kita sekarang dari Sabang sampai Merauke. Termasuk di luar negeri. New York, London, New Zealand, Jerman ada. Asia banyak. Dan tadi itu poin yang menarik itu Pak, soal bahwa ada rencana, ada wacana untuk mengganti nama itu ya, Barisan Solidaritas Jokowi Lovers gitu ya. Itu ke suatu saat nanti kan. Itu masih wacana. Itu masih wacana karena bagi kami ini kok juga nggak nyimpang, mungkin sudah ditakdirkan ini kok mudah banget ini. Jadi kok kebetulan S ya, gitu kebetulan S artinya tapi karena ini embrio awal, karena kan ini juga harus saya komunikasi kepada para pemilik partai mereka kan atau pembinanya artinya. Dan bagi kami memang kami orang mencintai, kalau sudah orang mencintai itu apapun yang dipunya ya memang untuk diberikan untuk kepentingan yang lebih besar. Saya nggak bangga ini Sudarsono ini ditenteng-tenteng, enggak. Tapi inilah pemersatu awal. Kita bisa jadi begini. Ya, sekali lagi bagi siapapun Bapak Ibu ada running tag untuk bisa bergabung di BSJL. Untuk apa? Untuk NKRI. Supaya kita tetap NKRI tidak terbelah. Pada orang-orang baik ini harus kita bela. Karena apa? Kalau hal-hal hoax berita yang menyesatkan tidak kita luruskan, kita akan terbelah. Itu Pak. Terima kasih Pak Sudarsono atas obrolannya di Cokro TV dan makasih sudah jauh-jauh datang ke Cokro TV dari Pemalang. Gitu. Khususnya kepada teman-teman. Dan juga kepada teman-teman, kepada para anggota BSJL. Terima kasih sudah datang ke Cokro TV Kamera semua. Jadi ini sekaligus sebagai informasi kepada pemirsa ya kalau ada yang ingin. Jadi ini sebagian yang ada di Jakarta, sebagian di Jakarta kurang lebih ada 20-an. Tangerang ada lagi, Bekasi ada lagi, IKN, Papua, di mana-mana ada. Dan itu tercermin dari acara tahlilan, selamatan di rumah Pak Jokowi itu kan ada tambahan kepada semuanya saja anggota, bahkan ini sudah mulai pasang. BSJL juga memasang spanduk HUT. Hari Raya hari ulang tahun proklamasi. Insya Allah ini juga sudah hari-hari ini mulai
terpasang. Dan itu swadaya. Ya, Swadaya. Pak, ya? Jadi Pesan sendiri, pasang sendiri. ya. Nggak ada bohir yang Tidak ada BSDL mandiri. Termasuk ketuanya seperti ini, bisa seperti ini. Ya karena beliau-beliau itu ada yang ngasih tumpangan, ada yang ngasih jemputan, ada yang bayarin makan. Jadi ini real. Kita nggak punya bohir. Kalau BSDL punya bohir, Pak, sudah buat salto, Pak. Setiap hari berkegiatan. Oke, terima kasih Pak Sudarsono. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya.